Bab 291. Danzong Hetai, kompetisi alkimia akan segera dimulai. Hetai adalah tempat yang dipilih oleh Sekte Pil, dan tangan suci Junjiu akan datang nanti. Petik 2. Lalu bisakah kita melihat mereka bersaing dalam alkimia? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia segera dibantah oleh orang lain, yang tertawa dan berkata, "Kamu bermimpi. Alkimia alkemis adalah rahasia, bagaimana dia bisa menunjukkannya untuk kita lihat?" Lalu bagaimana mereka bersaing? Fu Linzan mendengar orang-orang di depan tentang dia berbicara, dan segera bertanya. Alkimia dilakukan di ruang alkimia yang disiapkan khusus oleh Danzong, tetapi setelah alkimia berhasil, itu akan dibawa ke Hetai untuk menilai alkimia di depan umum dan mencoba pil. Kali ini topik pil juga diberikan oleh Danzong. Ini tidak adil, kata pria itu sambil menatap Fu Linzan. Feng Shen tampan dan terlihat lebih baik dari Pan An. Fu Linzan tersenyum padanya, dan pria jangkung dan gemuk itu langsung tersipu, dan memalingkan muka dengan tiba-tiba. Melihat ini, dia meletakkan satu tangan di bahu Fu Linzan, bersaing dengan patung es dengan wajah dingin. "Duduk, bagaimana dengan etiketmu, Lin Xuang? Ini adalah ruang konferensi, bukan perguruan tinggi. Etika apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku melakukan apapun yang kamu inginkan." Fu Linzan menghela nafas, merasa tidak berdaya untuk ketat dan acuh tak acuh Fu Lin Xuang. Mereka jelas memiliki wajah yang sama, tetapi karena temperamen mereka, ada banyak wanita yang memujanya. Fu Lin Xuang bisa membuat gadis-gadis itu menangis. Fu Linzan menggelengkan kepalanya dan mendekat ke Fu Lin Xuang. Dia berkata, "Lin Xuang, kami di sini untuk melihat keindahan. Kudengar orang bijak Junjiu adalah yang paling cantik di dunia. Tapi aku ingin tahu apakah ada kebaikan mencari peri yang saya lihat kemarin." Petik 2. Fu Lin Xuang kedinginan dan kedinginan. Mendengar ini, dia bangkit dan ingin pergi, tetapi Fu Linzan menahannya dengan paksa dan tidak berhasil pergi. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berseru, "Tangan suci Junjiu ada di sini." Boom! Panci itu meledak di platform derek, dan semua orang meregangkan leher untuk melihatnya. Mereka pertama kali melihat murid-murid Sekte Tianwu membersihkan jalan dengan ganas di depan. Mata mereka yang berlumuran darah menatap murid-murid Sekte dan seperti serigala dan harimau, menakut-nakuti murid-murid Sekte dan mundur. Melihat ini, wajah Meng Ziyuan menjadi hitam. Tetua di sampingnya memarahi, "Junjiu ini memiliki postur yang sangat besar." "Hah, jadi bagaimana jika kamu memiliki postur yang besar? Di depan dunia, aku ingin dia merusak reputasinya dan membuat gaun pengantin untuk Danzongku." Meng Ziyuan menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Menepuk bahu Wuxiang, dia menyeringai dan berkata, "Wuxiang, kamu harus membela guru." Wuxiang melihat ke arah asal Jun Jiu dari kejauhan, wajahnya menjadi gelap, dan dia tidak menjawab. Jun Jiu ada di sini. Semua mata tertuju padanya, dia seperti mawar yang mekar di api. Dia cantik dan sombong, dan kecantikannya mendominasi dan sembrono. Terlepas dari jenis kelamin, usia atau usia, semua orang memandangnya dengan bingung. "Itu dia." Fu Linzan tercengang, "Dia adalah tangan suci Junjiu, ini dia." "Lin Xuang, apakah kamu melihatnya?" "Ya." Fu Lin Xuang hanya melihat sekali, lalu memalingkan muka dengan tenang. Junjiu tidak sendirian. Jika bukan karena penindasan King Yu, seluruh Sekte Tianwu mungkin akan datang untuk mendukung situasi. Namun setelah diseleksi, masih ada belasan orang. Lagi pula, seperti yang dikatakan King Yu, jika ada lebih banyak dari mereka, saudari junior dapat memukuli lebih sedikit orang, agar tidak melukai tangannya. King Yu berdiri di samping Junjiu, dan Mo Yue serta yang lainnya menempati posisi platform tontonan terbaik di Hetai. Berjalan di depan Danzong, King Yu berkata pertama, "Undangan pertempuran Danzong Anda, adik perempuan saya menerimanya." "Huff, Anda Danzong sedang menunggu untuk ditampar." King Yu juga membuat gerakan menghina. Wajah Meng Ziyuan pucat pasi, dan dia mengertakkan gigi dan menatap King Yu. Dia memandang Junjiu dengan lebih ganas. Meng Ziyuan menyeringai, "Saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Untuk hari ini, dia telah mempersiapkannya sejak lama." Junjiu, King Yu, Tian Wuzong. Tidak ada yang bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Memikirkan hal ini, mata Meng Ziyuan menjadi lebih ganas, menatap lurus ke arah Junjiu, dengan kilatan cahaya dingin yang ganas dan menyeramkan. Itu sangat tidak masuk akal.
Jun Jiu memandang Meng Ziyuan dengan mencibir. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum sembarangan. Apa yang ingin kamu bandingkan denganku? Aku akan menemanimu. Sekte alkimia saya. Tanda tanya. Pil paling sulit yang dimiliki sekte alkimia saya selama bertahun-tahun. Pil yang hanya bisa disempurnakan oleh master sekte alkimia. Suara Meng Ziyuan menjadi semakin keras, menyebar ke seluruh Hetai. Dia melangkah keluar dan melihat bahwa semua orang memandangnya. Meng Ziyuan menyeringai penuh kemenangan, menatap Jun Jiu dan melanjutkan, agar tidak mengatakan bahwa aku mengandalkan orang tuaku untuk menggertak tuanmu Jun Jiu. Kompetisi alkimia hari ini akan dibandingkan denganmu oleh muridku Wushang. Mendengar ini, Jun Jiu mengangkat matanya. Dengan dingin, dia melirik Wushang, yang terakhir menundukkan kepalanya, dengan ekspresi yang rumit dan tidak jelas. Melihat Jun Jiu, dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sekarang, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya dengan kata-kata sekarang. Dalam kompetisi Akbar Wuzong, Jun Jiu menyelamatkan semua orang, termasuk dia. Tapi sekarang dia harus mendengarkan perintah gurunya, dan harus bersaing dengan Jun Jiu dalam alkimia. Ketika Wushang ingat bahwa dia tahu, dia terus terang memberitahu Meng Ziyuan bahwa tidak mungkin dia memenangkan Jun Jiu. Dan Meng Ziyuan, dia hanya menatapnya dengan penuh kasih, dengan senyum ganas dan menakutkan di sudut mulutnya. Meng Ziyuan meyakinkannya, karena dia pasti pemenangnya. Apa yang guru ingin lakukan? Gelisah di hatinya, Wushang ingin mengingatkan Jun Jiu, tetapi pada awalnya berpikir untuk melakukannya, dia akan mengkhianati Danzong dan tuannya. Wushang ragu-ragu. Jun Jiu, Wushang, dengan senyum sinis di wajah Meng Ziyuan, dia memberi isyarat kepada dua murid sekte alkimia. Dia mengeluarkan dua kertas nasi terlipat dari kotak kayu yang dipegang di tangan murid sekte dan Meng Ziyuan berkata, ini adalah resep alkimia yang paling sulit di sekte alkimia saya. Ini digunakan untuk memurnikan pil Zengling Tuofan. Pil Zengling Tuofan, selama seseorang meminumnya, itu dapat meningkatkan seseorang ke level kecil dalam waktu singkat. Siapa Anda jika itu disempurnakan, siapapun yang menang. Meng Ziyuan ingin menyerahkannya kepada Jun Jiu, tetapi King Yu dengan kasar menariknya masuk dan keluar untuk memeriksa bahwa tidak ada masalah sebelum menyerahkannya kepada Jun Jiu. Melihat reaksinya mewaspadai dirinya sendiri dan sesuatu, ekspresi wajah Meng Ziyuan berubah. Penatua yang mengingatkannya bahwa semua orang di sini sedang menonton, jadi dia perlahan-lahan menahan kelicikannya. Hanya beri Yizuk Xiang waktu untuk mengingat Dan Fang. Saat waktunya tiba, Meng Ziyuan langsung ingin kembali ke Dan Fang dan membakarnya di depan umum. Dia tidak bisa menahan senyum sinis di sudut mulutnya, dan menatap Jun Jiu, formula alkimia telah diberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ke ruang alkimia. Bahan obat dan tungku alkimia telah disiapkan sejak lama. Tuan Jun Jiu, tolong. Petik 2, adik kecil. Melihat ekspresinya, King Yu merasa khawatir dan waspada. Reaksi Meng Ziyuan adalah seolah-olah Jun Jiu tidak pergi ke ruang alkimia, tetapi neraka tungku. Apakah dia akan menyerang adik perempuan junior di belakang punggungnya? Jun Jiu mengangkat matanya untuk melihat King Yu, tatapannya yang dingin dan sunyi menenangkan kegelisahan King Yu. Bibir Gou tersenyum dingin, dan berkata dengan sembrono dan arogan, ini hanya masalah sepele untuk meningkatkan semangat dan menyingkirkan pil fana. Anda menunggu saya kembali. Pil yang paling sulit di Danzong, itu hanya masalah sepele di mulut Jun Jiu. Wajah Meng Ziyuan tampak seperti palet, tetapi segera dia tertawa lagi. Terlepas dari apakah Jun Jiu berhasil menyempurnakannya atau tidak, menang hanya Wushang. Bab 292. Jun Jiu dan Wushang mengikuti murid Danzong ke ruang alkimia, dan begitu mereka pergi, diskusi yang riuh berlanjut di peron derek. Meng Ziyuan menatap King Yu dengan senyum yang bukan senyuman, dengan ekspresi tidak ramah. Sekte Master King, pil paling berharga dari sekte dan saya, Zengling Refreshing Pill, dibeli oleh 3 perguruan tinggi besar secara teratur. Tapi apa yang dikatakan Jun Jiu sangat sepele, sangat picik, dan katak di bagian bawah dari sumur. Tidak kecil, selain dia, tidak ada seorang pun di sekte dan yang bisa memperbaikinya, dan Jun Jiu belum pernah melihatnya. Berani mengatakan sesuatu yang sepele tentang ini, itu konyol. Saya benar-benar tidak tahu apa artinya menjadi begitu sembrono dan sombong di usia yang begitu muda. Biarkan dia memberinya pelajaran, dan biarkan dunia melihat bahwa pada alkimia,
hanya sekte alkimia miliknya yang benar, dan sisanya adalah cara yang bengkok. Melihat King Yu lagi, mata Meng Ziyuan menjadi sinis. Ada juga penguasa sekte Tianwu, yang menolak menyerahkan Jun Jiu dan ingin melawannya, tetapi dia adalah penguasa yang didorong untuk meletakkan bebek di rak oleh para tetua sekte Tianwu, berani melawan dia. Tidak pasti siapa katak di dasar sumur. Ketika adik perempuan juniorku memurnikan obat mujarab, siapapun yang tidak buta dapat melihat hasilnya. King Yu tidak tertipu oleh provokasi Meng Ziyuan, dia mempercayai Jun Jiu tanpa keraguan. King Yu berbalik dan kembali ke kursi Tian Wusong. Melihat Mo Yue berada dalam posisi yang lebih baik daripada dirinya, dia menggerakkan bibirnya tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tidak melihat Xiao Wu berbaring di samping Mo Yue? Dengan Xiao Wu di sini, mengumpulkan 5 setara dengan menjadi adik perempuan junior. Wajar jika suster junior duduk di kursi terbaik. Jadi pada akhirnya King Yu menjadi tenang. Tapi di mata Meng Ziyuan, itu memiliki arti lain. Meng Ziyuan mencibir, statusnya tidak sebagus tetua baru yang bergabung dengan Tian Wusong. King Yu benar-benar hidup dan kembali. Petik 2, Master Sekte, bukankah ini benar? Mudah bagi kita untuk menjatuhkan Tian Wusong. Penatua di sampingnya berkata dengan senyum tersanjung, suaranya sedikit lebih rendah. Sovereign, apa yang Anda pesan telah dilakukan, dan semua orang mengawasi di luar pintu, hanya menunggu mereka menyelesaikan alkimia. Kata-kata lainnya tidak terucapkan, tetapi Meng Ziyuan sudah mengerti. Dia mengangguk puas, dan sebuah konspirasi melintas di matanya. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Jun Jiu dan Wu Shang membuat alkimia. Di sisi lain, setelah memasuki ruang alkimia, Jun Jiu mengangkat kepalanya dan mengamati ruangan. Ini sepertinya baru saja disiapkan, tungku alkimia, lemari, dan cangkir obat semuanya baru, dan ramuan yang dibutuhkan untuk alkimia juga segar dan lembut. Jun Jiu mengangkat alisnya dan mencibir, dan Zong benar-benar telah menyerah. Di permukaan, Dan Zong akan menghargai kompetisi alkimia ini, dan menyiapkan semua peralatan untuknya dengan cara adil dan serius. Tapi baru belum tentu bagus. Misalnya tungku alkimia. Jika Anda belum memurnikan eliksir, itu berarti Anda belum dipanggang oleh api. Alkimia pertama hampir selalu merupakan pemborosan alkimia untuk menyiapkan tungku alkimia. Semakin tua tungku alkimia, semakin mudah digunakan. Selain itu, bahan obat, jika terlalu segar, tidak akan efektif, jauh lebih buruk. Tapi Meng Ziyuan mengira dia akan kalah karena ini. Candaan, Jun Jiu berjalan ke tempat obat-obatan herbal ditempatkan, dan formula untuk memurnikan pil penyegar Zengling terlintas di benaknya, dan Jun Jiu memilih bahan obat. Jika bahan obat terlalu segar, maka fleksibel meningkatkan dosis. Mengganti apoteker lain, dia tidak berani menyentuh takaran dan urutan formula pil dengan mudah. Namun, di mata Jun Jiu, yang disebut Dan Fang hanyalah permainan anak-anak. Tidak terlalu berlebihan bagi Dan Zong untuk berlutut dan berterima kasih atas pilihannya yang halus. Setelah semua bahan obat dipilih, Jun Jiu membakar tungku alkimia, dan panas terik secara bertahap memenuhi ruangan. 10 jarinya ramping seperti batu giok, dan Jun Jiu Maliu terbiasa menangani bahan obat. Setelah melewati tangannya, berbagai bahan obat dipotong menjadi panjang dan ukuran, dan digiling hingga ketebalan yang seragam, yang bisa disebut karya seni. Kemudian lemparkan beberapa bahan obat ke dalam tungku alkimia sesuka hati. Ketika tungku alkimia terbakar merah dan panas, Jun Jiu melemparkan bahan obat ke dalamnya satu persatu. Ini jelas pertama kalinya untuk memurnikan pil penyegar Zengling, tetapi Jun Jiu sangat akrab dengannya. Resep alkimia telah disaring ratusan kali dalam pikirannya, dan urutan alkimia tidak hanya dilatih, tetapi Jun Jiu juga menyempurnakan langkah yang lebih baik dan lebih baik. Itu dapat mempersingkat waktu alkimia hingga setengahnya, dan membuat alkimia lebih murni dan efektif. Sementara Jun Jiu berkonsentrasi pada alkimia, mata Mo Yue yang tenang tertuju pada Xiao Wu di platform tontonan Hetai. Suaranya rendah dan seksi, bagaimana? Meo, bukan apa-apa bagi tuannya. Tunggu saja untuk melihat wajah tuan memukul Dan Zong. Di telinga ada meong yang bangga dan bangga. Mo Yue melihat ke samping sedikit, dan dia melihat ke arah ruang alkimia. Bibir tipisnya sedikit terangkat, dan ada senyum jahat dan malas di sudut bibirnya. Itu membuat orang merasa bahwa kaki menggoda Xie Mei mati rasa, tetapi di mata Fu Linzan, dia bergidik. Dia meraih lengan Fu Linsuang. Linsuang, apakah kamu melihat pria itu?
Dia sangat berbahaya, lebih kuat dari Tuan dan Dekan. Tanda seru. Petik 2. Melihat Mo Yue ke arah itu, ekspresi Fu Linsuang berubah untuk pertama kalinya. Ada perubahan. Dia mengangkat tangannya dan menekan kepala Fu Linzan, dan menundukkan kepalanya untuk memalingkan muka. Fu Linzan bingung, apa yang kamu lakukan? Tundukkan kepalamu. Jika kamu tahu bahayanya, kamu masih melihatnya, dan kamu tidak akan takut mengganggu seseorang dan memberimu pelajaran. Suara Fu Linsuang terdengar sedingin es, penuh peringatan. Fu Linzan tidak membantah Fu Linsuang setelah mendengar kata-kata langka, dia benar. Sekarang setelah Anda mengetahui bahayanya, Anda tidak boleh memprovokasi dia sampai mati. Menyentuh bagian belakang kepala yang dipegang Fu Linsuang, Fu Linzan mengerutkan bibirnya. Kalau begitu jangan bicara tentang dia, mari kita bicara tentang tangan suci Junjiu dan Danzong. Kamu punya 2 Zhengling Refreshing Pill, dan kamu juga meminumnya, bagaimana? Pil kerentanan Zhengling Jie adalah ramuan vital Danzong, dan juga dipesan oleh 3 akademi besar dalam jumlah besar. Berdasarkan ini saja, ada 3 akademi utama di belakang Danzong, kalimat yang panjang, dan Fu Linzan terengah-engah saat mendengarnya. Buru-buru berkata, jadi, tangan suci Junjiu pasti akan kalah. Saya mempertaruhkan setengah dari kekayaan bersih saya. Itu pantas. Setelah jeda, suara dingin itu berkata lagi, tapi itu tidak berarti begitu aku kalah. Fu Linsuang mengingat sosok Junjiu dan wajahnya di benaknya. Bahkan jika saya hanya melihat satu sisi, itu menyala seperti mawar yang menyala, pemandangan yang tak terlupakan. Fu Linsuang juga penasaran, bisakah orang bijak Junjiu ini mengalahkan obat berharga Danzong? Bisakah dia dibandingkan dengan murid Danzong? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua orang di platform derek menjadi tidak sabar. Seseorang bertanya, sudah mulai gelap, berapa lama? Semuanya, aman dan jangan tidak sabar, alkimia bisa memakan waktu paling lama 5 atau 7 hari, dan setidaknya 2 atau 3 hari, jangan terburu-buru. Petik 2, tapi ku dengar orang bijak Junjiu bukankah alkimia sangat cepat? Dia seharusnya tidak butuh waktu lama. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu di kerumunan. Wajah Meng Ziyuan tiba-tiba berubah. Dia mengedipkan mata pada tetua di sampingnya dan merendahkan suaranya. Cepat minta seseorang untuk memeriksa perkembangannya. Kita tidak bisa membiarkan Junjiu menyempurnakannya terlebih dahulu. Ya, yang berdaulat jangan khawatir. Bab 293. Jika Junjiu menyempurnakannya terlebih dahulu, rencananya akan gagal. Tidak, Junjiu harus dihentikan. Meng Ziyuan memanggil tetua yang akan pergi, dan berkata dengan nada gelap, jika Junjiu akan berhasil dimurnikan, dia dapat memanipulasi api bumi dan menghancurkan ramuannya. Tetua itu mengangguk, dan diam-diam meninggalkan Hetai sementara semua orang tidak memperhatikan. Diam-diam bergegas ke ruang alkimia. Tidak peduli seberapa rendah kata-kata mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Mo Yue dan yang lainnya, termasuk Xiao Wu. Itu menamparkan meja dengan marah, memamerkan giginya dan menatap. Meong-meong, tak tahu malu dan tak tahu malu, aku ingin menghancurkan ramuan Tuan, aku akan memberitahu Tuan bahwa mereka tidak akan pernah berhasil. Jiusan, potong anggota tubuhnya dan sumpal mulutnya dan lempar dia ke pintu Xiao Jiwer, dan tunggu Xiao Jiwer menyelesaikan alkimianya. Perintah Mo Yue, kejam dan dingin. Ketika Xiao Wu mendengarnya, Miao Miao bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Inilah yang terjadi pada orang jahat. Junjiu tidak tahu tentang rencana tak tahu malu Meng Ziyuan, tetapi dia menemukan gerakan di luar ruang alkimia. Duduk bersila di depan tungku alkimia, Junjiu memindahkan tungku dengan santai dan mudah, tapi dia pura-pura tidak memperhatikan gerakan di luar. Orang-orang di luar menatapnya melalui jendela gelap untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa Junjiu belum selesai memurnikan, jadi mereka keluar dengan lega. Tetapi ketika dia sampai di pintu berikutnya, dia berhenti lagi. Junjiu menajamkan telinganya untuk menguping. Dia mendengar langkah kaki berbicara, suaranya tua dan kuat. Bagaimana penyempurnaan Wuxian? Dia bertanya kepada murid sekte alkimia di pintu. Murid alkimia itu menjawab dengan lembut, alkimia saudara Wuxian sejauh ini berjalan dengan baik. Majuna, kalian harus menemukan cara untuk menghancurkan ramuan itu. Seorang murid Danzong bertanya, bagaimana jika Junjiu berhasil memurnikan setelah kakak senior Wuxian? Jika dia berada di belakang Wuxian,
para tetua Danzong berpikir bahwa dia akan melakukannya, diam-diam berdiskusi dengan tuan dan tetua lainnya. Hasil dari wajah Penatua Danzong penuh kerutan, dan senyumnya seperti kulit pohon yang keriput. Dia menyeringai dengan muram dan berkata, "Kalau begitu berikan dia dan pil Wuxiang." Murid alkimia tercengang, menjatuhkan tasnya. "Kalau begitu Junjiu memang mampu, aku khawatir ramuannya lebih baik dari Wuxiang. Jadi aku akan menukarnya dulu. Jika ramuannya bagus, dia akan dengan patuh membuat gaun pengantin untuk sekte alkimiaku. Jika itu tidak bagus, Anda bisa bersaksi, dia mencuri pil Wuxiang dan mengambilnya sendiri, mengerti?" Kata tetua Danzong. Dia menjaga suaranya sangat rendah, dan menatap kedua murid Danzong dengan mata tajam dan kejam untuk memperingatkannya berulang kali. Murid sekte dan tidak hanya tercengang, tetapi tiga pandangannya hancur. Para tetua dan raja yang selalu dipuja dan dihormati akan muncul dengan trik tak tahu malu seperti itu. Ini bukan kompetisi alkimia, ini jelas merupakan operasi rahasia. Tidak peduli apa, saudara senior Wuxiang yang menang. Melihat bahwa murid sekte dan tidak menanggapi, tetua itu dengan marah menendang mereka berdua. "Apakah kamu tidak punya telinga? Kalian semua mendengarkan penatua ini, dan melakukannya dengan patuh. Jika terjadi kesalahan, Penatua dan tuan ini akan mengupas kulitmu dan menggunakannya sebagai dukun." Kedua murid sekte alkimia itu adalah gemetar. Ketakutan, buru-buru mengiyakan, berlutut untuk menyuruh yang lebih tua pergi. Wajah mereka berdua sepucat kertas. Di atap, Leng Yuan melihat permainan ini begitu dia datang, dan menjilat lidahnya dan menyentuh dagunya. Danzong benar-benar kejam. Ini benar-benar seorang apoteker yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, bukan dokter yang beracun, hati yang hitam. Melihat kembali ke kamar, Leng Yuan menemukan bahwa Junjiu telah mendengar semuanya. Dia memasuki ruang alkimia dalam sekejap, memberi hormat dan berkata, "Nona Jun, Wu Yue memintamu untuk datang." "Ya, Tuan memintaku untuk membantu Nona Jun, agar tidak ditipu oleh penjahat." Leng Yuan berkata, nada suaranya sangat menjijikkan dan menghina. Manipulator kulit hitam tak tahu malu semacam ini benar-benar tak tahu malu. Beraninya dia berkomplot melawan Nona Jun. Junjiu bangkit, melanjutkan mengolah bahan obatnya dan melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Leng Yuan hanya berpikir bahwa gerakan Junjiu santai dan anggun, enak dipandang, dan tujuan menambahkan bahan obat sangat akurat. Jika dia bukan ahli alkimia, dia tidak sebagus Junjiu. "Junjiu, pergi dan tangkap sesepuh itu, dan serahkan sisanya padaku." Petik 2. "Oke." Leng Yuan mundur dulu. Leng Yuan menerima perintah, mundur diam-diam dan menghilang ke dalam ruangan. Wajah Junjiu pucat, dia menuangkan alkimia ke dalam tungku alkimia, dan dengan cepat menutup tungku alkimia, dan dia selesai. Tapi Junjiu tidak sepenuhnya memadamkan api tungku alkimia. Dia masih berlatih alkimia di bawah pengawasan para murid alkimia. Junjiu bangkit dan membuka pintu hanya setelah Wuxiang keluar dari alkimia di sebelah. Ketika dia keluar, dia melihat perubahan Wuxiang dan kesepian kembali. Dia berbalik koridor dan melihat bahwa profilnya pucat dan tidak berdarah. Wuxiang harus melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pil peningkatan roh dan penyegaran. Junjiu dibandingkan dengan satu, seberapa burukkah dia? Melihat Junjiu keluar begitu cepat, kepanikan dan kegugupan melintas di wajah kedua murid sekte dan saat ini, saya mendengar suara dingin Junjiu, yang jelas dingin tapi sangat menggoda. Dia berkata, "Lihat aku." Keduanya mengangkat kepala untuk menatap mata Junjiu, pupil matanya sedikit melebar, linglung dan linglung. Hanya butuh alkimia 1 hari 1 malam, dan ketika matahari terbit keesokan harinya, Wuxiang berhasil menyempurnakan pil peningkatan roh. Diikuti oleh Junjiu, orang bijak Junjiu sebenarnya berada di belakang Danzong Wuxiang. Sekarang semua orang di platform derek membicarakannya, dan mereka yang mendukung taruhan di Danzong tentu saja senang dan bangga, seolah-olah mereka telah memastikan peluang mereka untuk menang. Dan orang yang memilih Junjiu tidak mau kalah, dan keduanya hampir bertarung di platform derek. Meng Ziyuan sedikit tidak senang, dan dia berbalik untuk mendesaknya lagi dan lagi. "Apakah Tetua Li belum kembali?" "Belum." Penatua yang ditanyai dengan cemas menggelengkan kepalanya. Penatua Li adalah orang yang diperintahkan untuk menggantikan ramuan Junjiu dan Wuxiang, tetapi dia tidak pernah kembali kemarin. Tian Wuzong menatap lurus ke arah mereka, dan mereka tidak berani mengirim siapapun untuk bertanya lagi. Saat ini,
Melihat Wuxiang dan Junjiu mendekat satu demi satu, atmosfer di Hetay langsung menyala, naik dan mendidih. Meng Ziyuan menatap murid sekte dan di belakang mereka dan mengedipkan mata. Segera, seorang penatua menyelinap untuk bertanya, dan segera kembali dan mengangguk ke Meng Ziyuan. "Jangan khawatir, Suzerain, acara telah selesai." Oke. Setelah mengatakan ya 3 kali berturut-turut, wajah Meng Ziyuan menunjukkan kegembiraan dan fanatisme, dengan sedikit pengkhianatan yang menyeramkan dan menusuk. Meng Ziyuan berpikir pada dirinya sendiri, bukan karena dia terlalu kejam, jika Junjiu ingin menyalahkannya, dia bisa. Menyalahkan dirinya sendiri karena menyinggung tawanan langit Honying dan bahkan melawannya dan Zong, dia akan hancur nanti, dan itu sepenuhnya salahnya sendiri. Apakah tangan suci Junjiu terkenal, HMPH? Itu hanya akan menjadi batu loncatan untuk sekte dan pada akhirnya, dengan senyum di wajahnya, Meng Ziyuan berjalan ke tengah platform derek. Sambil bertepuk tangan, dia berkata, "Bawa ramuan tangan suci Junjiu dan muridku." Kedua murid alkimia itu segera melangkah maju memegang ramuan itu, dan semua orang meregangkan leher mereka, menatap kedua nanmu dengan penuh semangat dan penuh semangat. Kotak Wuxiang juga sangat gugup. Dia sering menatap Junjiu tetapi ragu untuk berbicara. Bab 294. Apa yang ingin kamu katakan? Junjiu melirik Wuxiang, yang langsung menegang, dan wajahnya yang pucat berubah sedikit lebih pucat. Bibir bergetar, dan akhirnya Wuxiang berkata dengan suara yang sangat lembut, "Junjiu, saya selalu mengagumi alkimia Anda dan ingin mendiskusikannya dengan Anda. Sayang sekali Anda tidak bergabung dengan sekte alkimia, dan kami tidak menjadi teman, tapi malah musuh." Junjiu tidak menjawab kata-katanya. Wuxiang berkata lagi, "Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Aku tidak berani menolak perintah guruku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi jangan khawatir." Dengarkan, Wuxiang bergetar dalam suaranya, dan nadanya sulit, seolah-olah setelah perjuangan yang panjang, dia masih berjuang dengan dirinya sendiri. Ini membuat Junjiu menatap Wuxiang lagi, kali ini dengan hati-hati. Wuxiang menyesal, tidak berdaya, dan bersalah. Dia sangat mengagumi keterampilan alkimia Junjiu, dan juga sangat ingin berteman dengan Junjiu. Tetapi karena sudut pandang mereka yang berbeda, Wuxiang tersiksa di dalam hatinya dengan memintanya untuk menjodohkan Junjiu tanpa rasa terima kasih. Pada akhirnya, Junjiu hanya mengatakan satu kalimat, "Kamu akan tahu kapan hasilnya keluar." Nada datar, bahkan acuh tak acuh ini tanpa naik turunnya emosi membuat Wuxiang menghela nafas lega. Dia menggerakkan bibirnya dan mengangguk, bagaimanapun, dia tidak bisa memenangkan Junjiu, dan dia mencoba yang terbaik untuk mematuhi perintah gurunya. "Saya berharap guru bersedia menerima kegagalan tersebut, dan berhenti memikirkan hal-hal yang harus dilakukan saat ini. Hanya dengan cara ini permusuhan antara Danzong dan Tian Wuzong dapat diselesaikan." Banyak orang telah melihat interaksi antara Junjiu dan Wuxiang. Fu Linzhan terkejut, dua orang dalam kompetisi ini masih berteman. Bukan teman. Fu Linsuang melihat lebih dalam, tetapi dia tidak menunjukkan kecemasan Ming Wuxiang dan ketidakpedulian Junjiu. Mereka bukan dari dunia yang sama, jadi tentu saja mereka tidak bisa berteman. King Yu bangkit dan terbang langsung ke tengah platform derek. Dia berdiri di samping Junjiu dengan tatapan protektif, dan menatap Meng Ziyuan. "Oke, ramuannya sudah disempurnakan. Cepat dan tinjau pilnya, jangan buang waktu kita." Sebelum itu, mari kita bicara tentang harga kehilangan." Meng Ziyuan menyentuh kotak berisi pil itu dengan jarinya, dan dia menyeringai sinis. "Karena ini adalah kompetisi, bagaimana mungkin tidak ada harga? Saya tidak mengatakannya sebelumnya, itu karena dia takut jika ada perubahan, akan sulit untuk memulai lebih awal. Sekarang telah dipastikan bahwa pil tersebut telah dijatuhkan, itu adalah hal yang pasti, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan singa-singa ini membuka mulut dan menegosiasikan persyaratan." Wajah King Yu penuh amarah, Junjiu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dengan bibir merah yang tersenyum dingin dan sembrono, Junjiu mendongak dengan mata menghina. Dia berkata, "Harganya, berapa harga yang akan dibayar oleh penguasa sekte dan..." Petik 2. Penonton tersentak. Junjiu sangat sembrono dan sombong, nadanya mengatakan bahwa orang yang pasti kalah pastilah Danzong. Mo Yue mengaitkan bibirnya, dan menatap Junjiu dengan senyum jahat malas di matanya yang tenang. "Sombong seperti jiwer kecil,
mendominasi seperti jiwer kecil. Tidak peduli seberapa sempurna dan mempesona penampilan jiwer kecilnya, sulit baginya untuk berpaling. Xiao Hu memegangi wajah kucing itu, dan mata kucing itu bersinar terang pada Jun Jiu. Tuannya sangat tampan. Kamu, wajah Meng Ziyuan membiru. Karena marah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bagaimana aku bisa kalah di Danzong? Jun Jiu, kamulah yang harus membayar harganya. Berani melawanku di Danzong, tapi itu hanya belalang sembah yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, Tuan. Kamu dia hanya seorang gadis berambut kuning. Meraba Jun Jiu, Meng Ziyuan mengangkat kepalanya dengan sikap arogan dan tinggi, dan setiap kata yang dia ucapkan begitu kejam sehingga mengirim menggigil di tulang belakang. Meng Ziyuan, orang bijak Anda Jun Jiu kalah, segera berlutut dan bersujud 99 kali kepada Danzong saya, dan berteriak 100 kali. Orang bijak Anda Jun Jiu lebih rendah dari babi dan anjing, berwajah tebal dan tanpa kulit, tidak layak dari Danzong saya. Saya setara dengan Danzong dan Tian Wuzong, bukankah mereka menghormatimu sebagai paman junior? Lalu berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang memanjat keluar dari platform derek untuk sekte ini dengan berlutut. Petik 2, boom, minyak panas itu menabrak air dan meledak. Kalian sekte dan akan pergi ke surga. Kami mengalahkanmu sampai mati. Tidak apa-apa menggertak kami, menggertak paman juniorku. Ayo, saudara-saudari, bunuh sampah dari Danzong ini. Murid Danzong semua diledakkan, dan mereka segera menyingsingkan lengan baju mereka dan hendak berbalik dan melompat dari platform tontonan. Pada saat ini, Jun Jiu mengangkat tangannya, dan orang-orang yang marah itu segera menekan tombol jeda. Dia sang menarik napas dalam-dalam. Duduk. Petik 2, duduklah. Adik perempuan junior belum berkomentar, kenapa kamu panik? Yang kalah bukanlah suster junior. King Yu berbalik dan memelototi semua murid. Matanya menakutkan, seolah-olah dia ingin merobek sesuatu yang tidak tahu malu. Meng Ziyuan yakin bahwa Jun Jiu akan kalah, jadi dia memandang Jun Jiu dengan provokasi dan penghinaan. Afinitas yang menjijikkan, Jun Jiu, kamu juga bisa memberikan pendapatmu. Lagi pula, suzerain selalu berpikiran terbuka. Petik 2, pencerahan dan kebenaran, tak tahu malu. Jun Jiu tidak marah atau bahagia, matanya dingin dan mengancam. Dia mengunci mata Meng Ziyuan, wajah Meng Ziyuan perlahan kehilangan senyumnya. Jun Jiu berbicara, penonton terdiam dengan suara dingin, dengarkan saja kata-katanya yang lancang dan sombong. Dia berkata, saya tidak menginginkan yang lain, selama Danzong Anda menghancurkan sekte tersebut. Petik 2, tanda seru, Meng Ziyuan, apa itu barusan? Jun Jiu benar-benar hebat dan brutal. Semua orang yang hadir tercengang, dan mata mereka hampir melotot ketakutan. Fu Linzan terkejut dan mengagumi, peri ini, tidak, itu Tuan Jun Jiu baik. Gila, dia jauh lebih kuat daripada penguasa sekte dan... Petik 2, ingin menghina orang langsung menentang pemusnahan sekte. Kamu adalah paku untuk mempermalukan orang, dan Jun Jiu adalah palu, jenis yang menghancurkanmu ke neraka dengan satu palu. Dalam keheningan penonton, semua murid sekte Tianwu berdiri, melambaikan tangan, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Paman bela diri kecil benar. Basmi sekte, bunuh Danzong sampai mati. Paman bela diri kecil, jangan bergerak, serahkan pekerjaan fisik kepada kami, Danzong tidak bisa melarikan diri. Puff. Petik 2, Jun Jiu tertawa. Mendengar tawa Jun Jiu, wajah Meng Ziyuan berkerut. Dia gemetar marah, menunjuk Jun Jiu dan terdiam. Melihat Meng Ziyuan dengan dingin, senyum lembut Jun Jiu karena menjadi murid sekte Tianwu tiba-tiba menjadi dingin dan kejam. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan, tertawa sembarangan dan sembrono. Master sekte Meng, apakah Anda takut sakit? Apakah Anda ingin mengaku kalah? Saya akan meninggalkan seluruh tubuh Anda. Meng Ziyuan tiba-tiba memalingkan wajahnya ke satu sisi, dan wajah Old Supi langsung memerah. Seseorang menamparkan Meng Ziyuan, siapa ini? Mengapa mereka tidak melihat apa-apa? Jun Jiu, kamu memang kentut. Tolong menilai dan menilai dan dengan cepat, jangan buang waktuku. Jun Jiu, kamu jalan, beraninya kamu mengalahkanku, itu, turun dan Anda kentut setiap kalimat. Jadi saya meminta Anda untuk mengurangi bunyi bip dan bekerja lebih banyak. Jun Jiu memiliki lidah yang kejam, Tuhan tidak tahan. Dengan kekuatan serangan yang mengejek ini, kebanyakan orang mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Benar saja, Meng Ziyuan terhuyung-huyung,
mencengkeram dadanya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Saya sangat marah sampai muntah darah. Melihat ini, Jun Jiu menghela nafas. Dengan fisik sampah seperti itu, bagaimana kamu bisa menjadi tuan dari sekte alkimia? Sekte alkimiamu bahkan tidak bisa menyembuhkan tubuh tuanmu sendiri. Dengan level ini, Sen dan tidak berani menyerahkannya kepada kamu. Datang dan coba langsung, eliksir. Bab 295. Mendengar perkataan Jun Jiu, Meng Ziyuan berhenti muntah darah, dan segera menegakkan punggungnya dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jun Jiu yang hendak meminum pil tersebut. Wajah Meng Ziyuan muram dan marah, dan dia berkata, tentu saja, aku, dan Zong, akan datang untuk menguji pil, agar tidak membahayakan orang lain dengan membuat alkimia. Oh, Jun Jiu mencibir dan melengkungkan bibirnya. Meng Ziyuan segera memanggil dukun yang telah disiapkan sejak lama. Keduanya adalah guru spiritual tingkat pertama. Siapapun yang berhasil menembus tingkat kedua terlebih dahulu setelah meminum pil penyegar Zengling, atau jika keduanya berhasil menerobos, pemenangnya adalah orang yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat. Beritahu semua orang aturan untuk menilai-nilai. Meng Ziyuan secara pribadi membuka kotak nanmu pertama, dan mengeluarkan pil penyegar Zengling. Melihat pil itu penuh dengan aroma, mata Meng Ziyuan berbinar. Dia adalah satu-satunya yang dapat memurnikan pil penyegar Zengling di seluruh Danzong. Meng Ziyuan lebih tahu dari siapapun seberapa bagus kualitas pil itu. Dari segi penampilan saja, itu melampaui dia. Wuxiang tidak memiliki keterampilan untuk memperbaiki pil yang begitu bagus. Memutar matanya, Meng Ziyuan melirik Jun Jiu dengan senyum sinis. Dia menoleh untuk melihat penonton di Hetai, dan berkata, ramuan ini luar biasa dalam penampilan, ini benar-benar kelas atas. Luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia memberikan ramuan itu kepada orang-orang. Segera setelah membuka kotak nanmu kedua, Meng Ziyuan mengerutkan kening, dan Wuxiang menundukkan kepalanya 2 poin. Memegang ramuan di tangannya, Meng Ziyuan berpura-pura menghina dan berkata, ramuan ini lebih rendah dari yang lain, aroma ramuan itu biasa-biasa saja, dan kualitasnya sangat rendah. Baiklah, ambil 2 ramuan yang telah Anda lihat dengan matamu sendiri, lalu tunggu hasilnya keluar. Apakah Anda masih perlu menunggu hasilnya? Dari penilaian Meng Ziyuan barusan, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Tapi semua orang bingung, mereka tidak mengatakan siapa yang membuat obat mujarab ini. Mereka hanya bisa berspekulasi. Berdiri di samping Jun Jiu, King Yu menyipitkan matanya dan bertanya, adik kecil, pil mana yang kamu saring? Petik 2, kakak, menurutmu aku akan kalah? Tentu saja tidak, kepercayaan Jun Jiu. Segera setelah itu, dia sepertinya mengerti, dan menatap Wuxiang, yang terlihat mengantuk, dengan senyum puas di sudut mulutnya. Tak perlu dikatakan, ramuan yang luar biasa itu dibuat oleh adik perempuan juniornya. Segera, reaksi kedua dukun itu keluar. Mengambil pil vulgar Zengling Jie berkualitas baik, Yao Ren berhasil menerobos ke guru spiritual tingkat kedua, dan menghancurkan batu besar di atas panggung dalam lingkaran, dan tingkat kekuatan spiritual penuh sebanding dengan tingkat menengah, guru spiritual tingkat kedua. Sementara semua orang berseru, dukun kedua juga menerobos ke guru spiritual tingkat kedua. Tapi saat dia berdiri, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh pingsan di tanah. Terdengar desahan dan tawa mengejek dari penonton, pemenang telah diputuskan. Efek pil berkualitas baik dan pil berkualitas buruk adalah yang paling jelas. Aku hanya tidak tahu siapa yang membuat pil itu. Kekuatan spiritual Meng Ziyuan memasuki tenggorokannya, dan suaranya dengan jelas menyebar ke seluruh Hetai. Dia berkata, pemenang telah diputuskan. Setiap orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sekte alkimia saya Wuxiang hebat dalam alkimia, tetapi Jun Jiu ini lebih rendah, seorang dukun beracun, dan tidak layak menjadi seorang apoteker. Tanda seru. Hetai meledakkan potnya, dan obat malang itu sebenarnya dibuat oleh tangan suci Jun Jiu. Fu Linzan tercengang, tidak mungkin, kan? Ada sesuatu yang rumit tentang itu. Mata Fu Linsuang tajam dan licik, dan sekilas dia bisa tahu bahwa ada yang salah dengan master sekte alkimia. Dia bisa melihatnya, begitu juga orang lain. Tapi Meng Ziyuan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir dan berefleksi. Berbalik dan menunjuk Jun Jiu, Meng Ziyuan menyeringai dan berteriak, Jun Jiu, kamu kalah. Kamu kalah. Bayar harganya. Petik 2, tunggu. Jun Jiu terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa, tanpa sedikit pun rasa panik dan ketakutan bahwa dia kalah.
Dia harus berlutut dan bersujud dan meneriakkan kata-kata yang menghina ketika dia kalah. Tapi siapapun yang menatap mata dingin Junjiu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Menunggu dia untuk berbicara dengan pelan. Meng Ziyuan menatap mata Junjiu, dan hatinya terasa berbulu. Junjiu tidak dapat diberi kesempatan untuk menjelaskan. Mata Meng Ziyuan ganas, dan suaranya menjadi semakin keras. Junjiu, hasilnya telah diputuskan, dan semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Apakah saya mengatakan bahwa saya membuat ramuan itu? Dengan suara dingin, penonton terdiam. Meng Ziyuan sepertinya percaya bahwa siapapun yang memiliki suara paling keras akan menang. Dia menatap Junjiu dengan suara yang hampir meraung, tentu saja muridku Wuxiang membuat obat yang bagus. Bisakah guru salah? Junjiu, kamu tidak mau mengakuinya. Beritahu aku milik siapa obat mujarab itu. Meng Ziyuan berbalik dengan cepat, dan menatap tajam kedua murid Sekte Alkimia yang membawa pil kedua. Murid Sekte Alkimia gemetar saat melihat Meng Ziyuan, dan segera berkata, ini dari tangan suci Junjiu. Petik 2, ini milik kakak senior Wuxiang. Petik 2, saat suara kedua murid Danzong turun, suasana di platform derek langsung menjadi aneh. Karena dalam perkenalan murid Danzong, yang pertama memuji obatnya adalah dari orang bijak Junjiu, dan yang kedua adalah Wuxiang. Meng Ziyuan memberontak, retak. Baru saja, Meng Ziyuan sangat bangga dan sombong. Sekarang tamparan di wajahnya sekeras itu, dan tidak berlebihan untuk dipukul ke kepala babi tanpa terlihat. Tanda seru. Saya tidak tahu siapa yang tertawa terbahak-bahak, dan ejekan segera keluar. Ternyata Master Sekte Alkimia bersikeras bahwa ramuan yang dia siapkan adalah Wuxiang, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak bisa menemukan ramuan dari muridnya. Petik 2, ingin menang seperti orang gila. Bagaimana ramuan tangan suci Junjiu bisa lebih buruk dari Wuxiang? Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa ramuan itu dibuat oleh saya, apakah Anda percaya? Petik 2, diam. Dantian Meng Ziyuan terbuka, dan paksaan dari guru spiritual tingkat 8 menyapu, membuat orang-orang yang lebih rendah darinya terengah-engah. Meng Ziyuan memelototi dua murid Sekte Alkimia dengan kejam. Idiot. Beraninya dia meruntuhkan mejanya. Untungnya, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Meng Ziyuan menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah Junjiu. Sekte ini tidak bisa salah. Jelas bahwa Junjiu menjatuhkan obat mujarab muridku dan ingin merebut pujian muridku. Jiu, bagaimana bisa seorang gadis berambut kuning dibandingkan dengan teknik alkimia yang telah dipraktikkan Wuxiang selama lebih dari 10 tahun? Kau, sangat tak tahu malu. Murid Sekte Alkimia yang minum obat semuanya mengatakan siapa yang memiliki obat itu. Meng Ziyuan dan para tetua Danzong bahkan membalas Junjiu karena mencuri pil, dan orang yang mengantarkan obat itu adalah murid Danzong, jadi bagaimana mungkin Junjiu memiliki kesempatan untuk mengubahnya? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa penonton buta dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah pada saat ini? Wuxiang pulih dari keterkejutannya, dan dia bahkan tidak ingin berbicara. Tuan Tetua, Anda salah. Murid ini tahu mana yang miliknya dengan membuat alkimia sendiri. Murid inilah yang tidak pandai belajar dan jauh lebih rendah dari orang bijak Junjiu. Saya bersedia sujud. Papa, tamparan kedua di wajah bahkan lebih keras dan menyakitkan. Tamparan di wajah ini menunjukkan fakta tak tahu malu bahwa Meng Ziyuan dan para tetua tak tahu malu. Salah satu dari 5 sekte yang bermartabat, Danzong, yang dikenal sebagai tanah suci para apoteker di seluruh dunia, tidak mampu kehilangan dan menolak untuk mengakuinya, bahkan memfitnah dan memercikkan air kotor kembali. Meng Ziyuan memandang Wuxiang dengan tidak percaya, dan muridnya yang baik juga membongkarnya. Brengsek. Meng Ziyuan mengulurkan tangan untuk meraih Wuxiang. Bersambung.